Hai semuanya, gua Matt. Terima kasih sudah kembali lagi di Jangan Sendirian. Mulai dari gadis yang memakan tubuhnya sendiri, sampai kisah Sumanto. Berikut 5 manusia kanibal yang ada di Indonesia. Dalam segmen Kamis Horor episode kelima. Setelah yang satu ini. Kelima, Wiji. Kisah seorang wanita kanibal di kota Kediri kini tengah ramai diperbincangkan dan menjadi viral. Wanita tersebut adalah Wiji Fitriani, berumur 29 tahun, seorang penderita gangguan jiwa. Wiji Fitriani ini tinggal di desa Ngadi, kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Wiji Fitriani dilaporkan menggigiti jarinya sendiri, hingga beberapa di antaranya habis. Kondisi yang menimpa Wiji Fitriani ini sudah berlangsung lama. Akibatnya, jari-jari tangannya sebelah kiri sudah habis. Hanya tinggal telapaknya saja. Telapak yang terluka itu kini dibalut dengan sebuah perban. Karena tidak segera mendapatkan penanganan, jari-jari tangan kanan Wiji Fitriani sekarang yang giliran menjadi sasarannya. Jari jempolnya malahan sudah tinggal separuh. Dari jari lainnya, yakni telunjuk dan jari manis, malahan harus diperban karena terluka bekas digigit dan terjangkit infeksi. Sehari-hari, Wiji Fitriani tinggal bersama neneknya, Mbah Jira, berumur sekitar 65 tahun, yang selama ini mengasuhnya. Sejak diketahui penderita gangguan jiwa, kedua orang tuanya juga jarang menemui Wiji Fitriani. Sejauh ini penderita masih belum mendapatkan perhatian dari pihak terkait. Dan menurut infonya, Mbak Wiji Fitriani ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Kalian bisa cek dan browsing di internet. Keempat, Ningsi. Gadis asal Situbondo hobi makan dagingnya sendiri. Predikat manusia kanibal tak hanya dimiliki oleh Sumanto. Di Jawa Timur, lebih hebatnya lagi lantaran yang menjadi manusia kanibal masih berusia 19 tahun, yakni Ningsi, yang tinggal di Dusun Gumuk, Desa Gulung, Kecamatan Penarukan, Situbondo. Sejak balita, dia sudah hobi makan dagingnya sendiri. Ningsi tinggal di rumahnya yang begitu sederhana. Nining panggilannya. Akrab gadis ini selain memang memiliki gangguan jiwa, dia hobi memakan dagingnya sendiri sejak dirinya baru berusia 8 tahun. Bahkan sampai saat ini 10 jarinya telah habis dimakan. Kebiasaan tersebut sebenarnya sudah tidak lagi dilakukan setelah keluarganya membungkus tebal-tebal kedua tangannya. Namun sepekan ini kebiasaan tersebut kambuh lagi. Bukan hanya tangan yang dimakan, Ningsi sudah mulai menggerogoti daging yang melekat di kedua bahunya. Nining tinggal di rumah itu bersama ayahnya, Munasib, umur 40 tahun, dan Bunira, umur 60 tahun. Sang nenek yang setiap hari setia merawatnya. Sedangkan Ernani, ibu kandungnya, sudah sejak 5 tahun silam merantau di negeri jiran, Malaysia, sebagai tenaga kerja. Anehnya, menurut Bunira, Ningsi tidak pernah merasakan sakit saat menggerogoti dagingnya sendiri. Beberapa upaya medis sudah dilakukan, bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Namun hasilnya tetap saja nihil, alias nggak sembuh-sembuh. Justru kalau dibawa ke rumah sakit, dia malah sering melakukan kebiasaannya. Ironisnya, keluarga ini mengaku sudah tidak mampu lagi membawa Ningsi untuk berobat dan terpaksa membiarkannya. Keluarga hanya dengan sangat terpaksa hanya menjaga gadis manis itu agar tidak memakan dagingnya lagi. Semoga adik Ningsi tidak mengulang perbuatannya lagi karena kasihan ayahnya. Ketiga, Mansur. Kisah kanibal Indonesia terjadi lagi
pada tahun 2017 di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dialah Trosman alias Mansur yang diganjar pidana seumur hidup di Pengadilan Negeri Maura Bulian, Kabupaten Batanghari. Dalam amar putusan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Berbeda dengan Sumanto yang memakan mayat mentah-mentah, terdakwa Mansur justru makan secara tidak lazim. Dia makan alat kelamin setelah sebelumnya korban dibunuh dengan cara keji. Ironisnya, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan terhadap majikannya sendiri, yakni Dasrullah. Tidak itu saja, terdakwa melibatkan anak kandungnya sendiri yang di bawah umur untuk menyembunyikan mayat korban dan melakukan pencurian harta benda milik korban. Entah setan apa dan di benak Mansur, usai alat kemaluan korban dipotong, malah dijadikan menu makanannya. Kemaluan korban tersebut direbus kemudian dimakan oleh terdakwa dengan menggunakan nasi. Men, itu titit men, dimakan pakai nasi pak. Aduh, memang kalau terkadang ada perselisihan antara majikan dan pegawai, ada juga teman dan teman, ada juga orang lain. Itu terkadang menjadi sebuah perselisihan. Ya namanya hidup, memang pasti ada perselisihan kan. Tapi kalau semisal sampai membunuh dan memakan alat kelamin, itu udah gila sih men. Asli itu udah di luar akal manusia sih. Gila itu, gila. Kedua, Mbah Sujiwo. Di Probolinggo, Jawa Timur ada kisah tentang sosok Mbah Jiwo yang berjuluk Nenek Maut. Sosoknya hingga saat ini dicap sebagai salah satu pembunuh sadis di Indonesia. Pasalnya dirinya membunuh seorang bocah untuk memasaknya. Pada suatu hari ada kejadian di desa Kandangjati Kulon, Probolinggo, Jawa Timur, yakni kasus pembunuhan bocah oleh seorang nenek. Parahnya, nenek tersebut untuk memasak daging korbannya menjadi gulai. Malam itu penduduk desa Kandangjati Kulon, Probolinggo, Jawa Timur bersiap menuju peraduan. Mendadak mereka dikejutkan riuhnya orang-orang meneriakkan nama Faridatul, bocah umur 5 tahun. Sebab hingga lewat tengah malam bocah itu belum juga pulang dari pengajian. Padahal Farida, panggilannya, biasanya tiba di rumah sebelum pukul jam 8 malam. Pencarian yang berlangsung hampir 6 jam itu berakhir dengan jerit tangis Haryanto dan Eni Diningsih, orang tua Farida. Anak yang sedang lucu-lucunya itu sudah berkeping-keping di rumah Mbah Sujiwo. Jasad bocah malang itu ditemukan secara kebetulan oleh kepala desa Kandangjati yang ikut mencari ke rumah Simbah 15 meter dari rumah Farida. Tak sengaja kaki Pak Kades menyenggol baskom yang ditutupi tampah. Ia terkesiap ketika dari baskom itu menyumbul tangan anak kecil. Kemudian di dekat tungku dilihatnya tergeletak sandal si bocah. Kades ini jadi syok, tapi Mbah Sujiwo membantah. Baru setelah dirayu, meluncur pengakuannya. Kata Mbah Jiwo, memang saya yang menyembelih Farida, kata nenek itu dengan sedikit tenang. Sorenya ia mendapatkan perintah dari suara gaib untuk memakan daging anak kecil. Suara itu muncul kembali menjelang sholat Isya. Saat Farida bertandang ke rumahnya, anak ini masih tergolong cucunya dan sering diberi kerak, nasi kering yang digoreng itu loh. Kayak apa sih namanya? Rengginang. Kalau di Jawa namanya rengginang. Anak ini menurut saja ketika Simbah menelentangkannya di lantai, lehernya disembelih, si nenek bersimbah darah, dan anak kecil itu masih bertanya kepada Mbah Jiwo itu, "Mbah,
kenapa saya dibunuh?" Mendengar itu, Simbah tambah menggila. Tubuh mungil itu digendongnya sambil mengelilingi ruangannya. Di situ ia memenggal leher Farida dan menguliti kepala si cucu itu. Kemudian seantero bagian tubuh bocah itu diricisnya menjadi 79 potong. Siap sekitar pukul 10 malam, semua potongan itu dicucinya. Lalu ia meracik bumbu untuk digulai. Dan lebih gilanya lagi, Mbah Jiwo sampai bilang gini, "Pokoknya saya bisa pesta dengan iringan lagu dangdut." Menggila sih. Ini udah gila, men. Kata ayahnya si Farida ini, "Anakku boleh mati, tapi caranya jangan begitu." Sambil terisak tangis, dan ibunya si Farida ini juga sering pingsan. Ya namanya juga orang tua kan, kehilangan anak yang masih lucu-lucunya, dan mayatnya ditemukan sudah menjadi gulai. Pertama, Sumanto. Wow. Kalian mungkin yang kelahiran 90 atau kelahiran di bawahnya 2000 mungkin gak asing lagi dengan nama Sumanto. Ya, Sumanto adalah seseorang yang dikenal karena kasus kanibalisme pada tahun 2003. Namanya dikenal secara luas di Indonesia karena terlibat kasus pencurian mayat dan memakannya karena percaya ini akan memberikan kekuatan batin spiritual. Ia mengaku telah memakan 3 mayat, anjir gila, di tempat yang berbeda-beda, yakni di Lampung dan Purbalingga. Kepercayaan Sumanto didasarkan pada kepercayaan mistis lokal. Para pakar berpendapat bahwa Sumanto mengidap penyakit jiwa. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryadikarta dan Samin. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1 dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai anak Badung mulai terlihat pada periode ini. Meski ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai Eptanas murni yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto akhirnya mengulang kelas 6 SD di Negeri Pelumutan 2 dan ia lulus setahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya, sekolah barunya berjarak 3 km dari rumahnya. Memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi tiap hari. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan sore harinya ia belajar ilmu agama di masjid sekitar rumahnya. Malam harinya dihabiskan dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Periode ini ditandai dengan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini mau tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku SMP kelas 3, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Sumanto memiliki seorang mantan istri. Ia bertemu istri pertamanya Sutrimah saat bekerja di Lampung. Pernikahannya ini tergolong singkat karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, ia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang juga bekerja di perusahaan tebu tempat bekerja Sumanto. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi, ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali.
Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi dan pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Pada 11 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia karena ia melakukan pencurian dan praktek kanibalisme terhadap mayat yang diketahui bernama Mbok Rina. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Ia juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat ia masih bekerja di kebun tebu di Lampung. Akibat perbuatannya, ia dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Tetapi dibebaskan pada tanggal sekitar 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan Hari Idul Fitri. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, ia kemudian ditampung di rumah rehabilitasi. Sumanto bertempatan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya. Dan Sumanto setelah memasak tubuhnya Mbah Rina, tak lupa Sumanto juga membagikan masakannya kepada ayahnya sendiri, dan ayahnya juga memakan daging dari Mbah Sirah karena ayahnya nggak tahu. Sumanto ini bilang kalau daging yang diberikannya dia kepada ayahnya itu daging kambing atau daging sapi kalau nggak salah, itu diberikan ayahnya berupa opor gitu kan, bukan opor, kayak daging gimana gitu ya, lapis daging lah, rendang gitu, diberikan ke ayahnya lalu dimakan. Wah, semoga kejadian ini nggak terulang lagi di Indonesia. Serem banget men, itu kanibal cukup hewan aja lah, jangan manusia. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian mempunyai cerita, foto, video yang seram, kalian bisa kirimkan di email jangansendirian1@gmail.com. Terakhir, nama gua Matt. Selamat malam.